Good morning. How are you? I hope that you are okay today. Well, in our today lesson, we are going to study about caption. Do you know what a caption is? I believe so. Most of the time, when you are updating your status, whether you update it in the Facebook, on your Instagram, WhatsApp, you make a caption. What is a caption then? Lalu apa yang disebut dengan caption itu? Look at the simple explanation below and I'll give you some of the example. First, let's study about the definition of the caption. Caption is a short text consists of additional information which available in the pictures or photos. Usually, it's located below the picture itself. Caption adalah sebuah teks pendek yang terdiri dari tambahan informasi yang ada di dalam gambar atau foto. Biasanya terletak di bawah gambar. Biasanya ya, tapi tidak selalu. Caption text used to give further information related to a picture or simply just to decorate it to look better. Caption text digunakan untuk memberikan informasi lebih lanjut berhubungan dengan gambar atau hanya untuk menghiasnya agar terlihat lebih baik. So, from this definition, it is clear that what is a caption? Caption is a text. Baik gambar yang kalian berikan itu berupa grafik, seringkali di buku di bawahnya ada gambar yang menunjukkan meskipun itu hanya gambar satu tentang apa. Atau di alat peraga di pelajaran kimia atau pelajaran komputer, biasanya ada di bawahnya ini namanya apa. Itu sudah termasuk jenis caption. Oke, now let's go to the next. Ada ciri-ciri dari caption, characteristic of the caption. Could be found above, below, or beside a picture or a photo. Bisa ditemukan di atas, di bawah, atau di samping sebuah gambar atau foto. Giving information about what is the picture or photo about. Memberikan informasi tentang apa atau sebuah foto itu. Majority of caption text are short dan mayoritas mereka pendek. Okay, take a look at these two funny picture and with the two caption. Thank God I brought my umbrella. Terima kasih Tuhan saya membawa payung. Yeah, look at the picture. Wouldn't want my hair to get wet. Saya tak ingin rambut saya basah. Padahal berjalan tengah banjir ya. I don't know. Do you think what is the message that you want to say? Kira-kira pesannya apa ya? Back off, mundur. I know kung fu. Take a look at these two cute animals ya. Okay, now let's go. What are the captions? Ada berapa jenis caption tuh? Berikut saya sampaikan beberapa tipe dari caption text. Ini beberapa di antaranya. Yang pertama, ada caption yang namanya cut line. This caption mentions about who are the subject in the picture or photos and what activity they do. Yes. Siapa pelakunya ini siapa dan apa yang dia lakukan toh itu sedang apa? Look at here. A timnas striker of Indonesia, Widodo C. Putro scores the best goal of 1996 AFC Cup. Jadi waktu itu dia melakukan tendangan salto. Saya hanya membuat sebuah cut line, yaitu penjelasan singkat tentang foto ini. Jika tanpa adanya caption ini, kalian akan bingung, ini gambar apa toh? Yes, hanya tahunya pemain bola. Tapi ternyata ini adalah sebuah caption bagaimana goal Widodo itu. Oke, so caption to make it clear, untuk memperjelas tentang sebuah gambar. Next, identification bar. Beda dengan tadi cut line, kalau cut line itu menyebutkan tentang itu goal apa, tidak hanya bahwa itu Widodo Cahyono Putro, tapi identification bar, the caption only mentions about subject in the picture. Caption itu hanya menunjukkan tentang subjek atau apa tuh yang ada di dalam gambar itu. Misalnya, di sini ada gambar Borobudur. Maybe for all of us, Indonesian know that this is Borobudur. But maybe people outside there do not know that this is the Borobudur. So, di sini ada tulisan Borobudur, a UNESCO World Heritage Site, situs warisan dunia. Sudah, itu tok pada yang disebut dengan identification bar.
So it's you will find this kind of identification in many lesson books ya. Like if you are a student of the TKC for example ya, you will find it. Some of the tool, beberapa alat itu biasanya diberi nama, oh ini namanya ini. Dari identification bar kalian akan mengetahui nama masing-masing alat itu. Summary and expanded. Berikutnya, dua jenis berikutnya adalah summary and expanded. Summary atau kita menyebutnya ringkasan, full explanation about subject, activity, time detail, location detail, and why it is happened. Ada sebuah kejadian di sini, yaitu apa toh kejadiannya? Ada gambar apa ini? In the state finals, di final, John Smith scores the winning 2-point shot. Jadi dia mencetak tembakan kemenangan 2 poin, defeating the Bonanza Bengals 100-110. Jadi sudah skor sama ya. At the Lawlor Event Center February 11. Kejadiannya apa? Jelas. Siapa pelakunya? Jelas. Waktunya kapan? Disebutkan juga. Ya, February 11. So, dan kenapa itu terjadi ya? Apa winning 2 poinnya itu terjadinya karena dia mencetak ya shotnya ini 2-point shot. Sedikit beda dengan expanded. Namanya expanded adalah meluas. Longer version of summary caption. This also include how the event occurred. Jadi, kalau summary ini lebih pendek, kalau kalian ingin membuatnya lebih panjang, namanya expanded. Slam dunk, making the final basket of season against the Bonanza Bengals, Junior John Smith sealed the fate of the team at the Lawlor Event Center February 11. Smith sang the winning shot. Dia memasukkan winning shot as the buzzer sounded, ending the game 100-100. It was like time stood still. Rasanya waktu berhenti. I didn't think it was really like that in real life. The shot felt like it was in slow motion, like in the movies, said Smith. Jauh lebih lengkap daripada summary ya. So, next time, you will decide what kind of you have made it before. Sadar tidak kalian sudah membuatnya? Pernah membuatnya paling tidak. Tapi tidak tahu bahwa itu istilahnya expanded, itu istilahnya summary, itu istilahnya cut line atau identification bar. Next. Quote. You have been famous with this. Kalian sudah terbiasa dengan apa yang namanya quote. Consists of someone's word which has been quoted related to the picture or photos. Terdiri dari kata-kata orang yang telah di-quote atau quote sendiri kan kutipan berhubungan dengan gambar atau fotonya. Biasanya di ciri quote itu ada siapa yang mengatakannya. Meskipun kadang-kadang di beberapa quote itu disebutkan unknown. In Indonesia mungkin NN. Jadi no name. Tidak dikenal atau tidak kata itu dari siapa. So, for example here, this is Mark Twain, seorang penulis terkenal. Keep away from people who try to belittle your ambitions. Menjauhlah dari orang-orang yang coba mengerdilkan ambisimu. Small people always do that. Orang-orang kecil selalu melakukan itu. But the really great make you feel that you too can become great. Tapi orang-orang hebat membuatmu merasa bahwa kamu juga bisa menjadi hebat. Okay, that's from Mark Twain. And now Winston Churchill. A pessimist sees the difficulty in every opportunity. Orang yang pesimis itu selalu melihat masalah di dalam setiap kesempatan. An optimist sees the opportunity in every difficulty. Sedangkan seorang yang optimis itu selalu melihat kesempatan di setiap kesulitan. So, what about studying English? Ingin bisa bahasa Inggris? Yes. 99% of the people, yes, I want to speak English. However, they become pessimists because they see that this is difficult to learn it. Yang dilihat adalah sulitnya dulu, bukan kesempatan untuk bisa. Tetapi seorang optimis yang dilihat adalah selalu ada kesempatan di setiap kesulitan. They make things, they make new things, they make new things.
Because realize or not, sadar atau tidak, technology grow because of the difficulty. Teknologi itu berkembang karena adanya kesulitan itu sendiri. Oke, next. Bagian terakhir untuk pelajaran kali ini adalah group identification. Used to identify when subjects are more than one. Digunakan untuk mengidentifikasi ketika subjeknya adalah lebih dari satu. Mungkin kalian bisa mendapatkan ini dari sebuah foto album. Cukup menunjukkan itu siapa saja toh yang ada di grup, atau mungkin orang-orang sedang melakukan apa toh. Di sini adalah gambaran tentang harga dari masing-masing pemain itu. Nah ada namanya Neymar, De Bruyne, Messi, Mbappe, dan Jadon Sancho. Well, that's about group identification. Ya, kalian bisa mengambil dari foto album masa kecil atau apapun. If you wait for perfect conditions, you will never get anything done. Well, my advice today is, today we are still in the pandemic. Ini saatnya adalah masih di pandemik. Kalian tidak bisa menunggu waktu yang sempurna, kondisi yang sempurna untuk belajar. Use your time. You have more time now than when you have to go to school. Waktu kalian jauh lebih banyak ketika kalian harus belajar luring sebenarnya. So, don't wait for perfect conditions. Why? Because you will never get anything done. Bye-bye for me for now. Have a nice day.